Selamat datang dalam YouTube channel Gideon Simanjuntak Amanda Zevanya. Shalom, salam damai sejahtera bagi setiap kita dimanapun saudara berada. Wow, terdengar kan suara guntur menggelegar? Artinya surga juga menyambut saudara. Bisa aja pendeta yang sambungin. Karena kita anak Tuhan, kita selalu melihat segala sesuatu dari sudut pandangnya Tuhan. Kita percaya bahwa segala sesuatu terjadi karena Tuhan mengizinkan itu dapat terjadi. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau siapkan hati kami diberkati oleh firman Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk boleh menjadi seorang berkat. Lidah bibir perkataannya diurapi dari surga. Setiap kata kalimat yang keluar, nama Yesus saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Sepanjang hari ini hari yang diberkati. Hari mukjizat, hari jawaban doa, hari rahmat Tuhan. Apapun yang mereka butuhkan, perlukan, telah tersedia dari surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati. Sama-sama kita katakan, amin. Dan kita akan membahas sebuah tema yang cukup menarik atau sangat menarik, yaitu iri kepada orang fasik. Yes, iri kepada orang fasik. Alkitab mengatakan dalam Mazmur 73 ayat yang ketiga, pemazmur namanya Asaf berkata demikian, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Pernahkah saudara berpikir bahwa kok orang fasik atau orang jahat baik-baik aja hidupnya ya? Kok bisnisnya maju, usahanya maju, everything's good dalam hidup mereka. Loh kok orang yang hidup sungguh-sungguh ikut Tuhan, kok kayaknya ada banyak tantangan, kok kayaknya ada banyak masalah. Pemazmur namanya Asaf, kita dapat membaca dari pergumulan yang dialami oleh Asaf. Dia adalah seorang pemimpin pujian. Ketika ia melihat keberadaan orang fasik yang secara kasat mata tampak lebih mujur dibandingkan orang-orang yang takut akan Tuhan. Perasaan ini pernah saya alami ketika saya bersama dengan istri menyiapkan YouTube channel Gideon Simanjuntak Amanda Zevanya. Kalau saudara untuk menyiapkan YouTube channel ini begitu banyak tantangan, butuh komitmen yang panjang dan menggali Alkitab, mencari ide dengan teman-teman tim produksi. Saya mengucap syukur karena viewersnya cukup banyak, subscribernya juga sudah lumayan naik. Tapi kadang-kadang sukacita saya suka sedikit keganggu ketika saya melihat ada orang YouTube channelnya, mohon maaf ya saudara ya, ada seorang pemuda itu kita cuma bengong doang 2 jam saudara, tapi yang nonton bisa sampai jutaan saudara. Saya kadang-kadang suka bilang sama istri, ya ampun kita buat YouTube channel capek-capek jungkir balik. Ada juga YouTube channel yang cuma sekedar main-main gak jelas, ngalor ngidul gak jelas saudara, tapi yang nonton bisa sampai jutaan atau bahkan mungkin minimal ratusan ribu. Bukan saya bilang mereka orang fasik, enggak. Tapi kadang-kadang melihat hal tersebut kadang-kadang cemburu saudara ya. Kok yang udah berkualitas, yang membuat sebaik mungkin, sebagus mungkin riset dan sebagainya. Tapi saya percaya bahwa hal tersebut juga mungkin dalam tahapan yang berbeda atau konteks yang berbeda dialami oleh orang-orang yang sudah rajin ke gereja, sudah sungguh-sungguh ikut Tuhan. Loh kok bisnisnya gak maju? Loh kok bebannya berat? Tapi orang-orang yang jauh dari Tuhan, ke gereja juga males, hidupnya ngaco. Kok malah diberkati Tuhan? Kok malah hebat dan sebagainya. Raja Daud juga menuliskan dalam Mazmur 37, ayat pertama dan ketiga dikatakan demikian. Dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Ayat yang ketiga, percayalah kepada Tuhan, lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Kegelisahan dari pemazmur melihat kehidupan atau kemujuran orang fasik. Pemazmur mengakui bahwa ia cemburu. Pemazmur mengakui bahwa kehidupan orang fasik kayaknya enak, kayaknya baik dan sebagainya. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa jangan marah, jangan cemburu, karena your time will come. Alkitab katakan hidup orang fasik seperti uap. Hari ini ada, besok gak ada. Hidup orang fasik sesungguhnya mereka baik-baik saja, bukan karena mereka baik-baik saja. Sesungguhnya tanpa mereka sadari, mereka sedang menuju kepada kebinasaan, kepada siksa api neraka yang kekal. Tetap jadi orang baik apapun yang terjadi. Tetap jadi orang yang tulus,
tetap jadi orang yang jujur apapun yang terjadi. Walaupun bosmu tidak perhatikan, walaupun temanmu tidak menghargai, walaupun ketulusan hatimu disalahartikan, tetap jadi orang baik. Orang mau jahat, jangan kamu yang jahat. Orang mau nggak jujur, jangan kamu yang nggak jujur. Orang mau hidupnya ngaco, jangan kamu yang ngaco. Kenapa? Karena kita anak Tuhan, kita anak Raja. Jangan iri sama orang fasik. Jangan iri lihat orang jahat maju. Jangan iri lihat orang yang menghalalkan segala cara hidupnya naik. Nantikanlah Tuhan. Your time will come. Waktumu pasti akan tiba. Harimu pasti akan datang. Anak-anak muda, sabar. Jangan iri lihat teman-temanmu yang karena mohon maaf menurunkan standarnya, gampang cari pacar. Sedangkan engkau menjaga kesucian, menjaga kekudusan, justru malah dijauhi oleh orang-orang yang kau sukai. It's okay. Karena sesungguhnya barang mahal hanya dapat dilihat oleh orang yang memiliki tes yang tinggi. Jadi ketika engkau dijauhi oleh orang karena engkau menjaga kualitas, berarti orang tersebut tidak dapat melihat kualitas yang berharga dalam diri saudara. Kalau engkau seorang pengusaha, jangan marah kalau lihat rekan bisnismu, saingan bisnismu, kompetitormu pergi ke dukun, nipu, curang dan sebagainya. Usahanya maju sedangkan engkau jujur dan tidak ada perkembangan yang berarti. Nantikan waktunya. Tuhan akan mengangkat engkau. Tuhan punya 1001 cara untuk menolong dan memberkati engkau. Kalau di sini ada seorang suami istri yang sedang menantikan doa dari Tuhan. Baik keturunan, baik rumah pribadi, whatever it is. Dan sedang kau lihat ada orang di luar sana yang karena mencuri, yang karena menipu, karena melakukan yang tidak benar, dengan mudahnya mendapatkan apa yang mereka inginkan. Jangan iri, karena Tuhan sedang menyiapkan hari depan yang jauh lebih baik. Barang semakin lama prosesnya, semakin indah, semakin berkualitas, semakin hebat. Batik tulis jauh lebih mahal daripada batik yang dibuat oleh pabrik. Jangan iri kepada kemujuran orang fasik. Tetapi tetaplah jadi orang baik. Tetaplah jadi orang benar. Jadilah kuat, jadilah setia, jadilah percaya. Waktumu tidak akan terlambat. Pasti tersedia. Bagikan kabar baik ini kepada mereka yang sedang ketakutan. Kepada mereka yang sedang khawatir. Bilang sama mereka, jangan iri sama orang fasik. Jangan ikutin jalan orang fasik. Tetaplah setia. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, agar engkau tetap setia menantikan Tuhan. Agar engkau tetap percaya waktumu akan tiba. Jangan menukar imanmu karena melihat orang fasik berhasil. Jangan mengikuti jalan orang fasik, tapi setialah mengikuti Tuhan. Maka berkat dari surga dinyatakan dalam kehidupan saudara dan saya. Saya berdoa sepanjang hari ini, hari berkat, hari mukjizat, hari anugerah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jangan lupa like, tulis komentar di bawah ini, subscribe, dan bagikan kabar baik ini sebanyak mungkin. Karena yang punya surga, crazy in love with you. Bye-bye.